Khusus masalah kerja di tempat riba ini teman-teman sekalian. Saya nasihatin karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda pahami Ustadz ini kolot atau terlalu keras, bukan masalah itu. Tapi riba ini teman-teman sekalian berat sekali riba ini. Dan memang kalau Anda lilitkan diri Anda di riba ini, maka sulit untuk lepas. Karena memang sudah Allah katakan sebetulnya dalam Al-Quran, sifat riba memang begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Hai orang beriman, jangan sampai kau makan riba, karena itu akan terus berlipat buat kalian. Ini berbahaya buat kalian, tidak boleh. Teman-teman sekalian, hadis Nabi renungi. Yang pertama, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat yang lain, kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada berzina dengan ibu kandung. Ini berat. Dan satu-satunya dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diperangi adalah riba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran masalah itu. Allah dan Rasulnya akan memerangi orang-orang yang memakan riba, gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, saya kasih pengalaman sebagai penutup materi kita. Ada satu orang teman datang di pengajian, saya kerja di bank konvensional. Alhamdulillah, rata-rata yang saya sudah jelaskan mereka akhirnya tinggalkan. Orang ini umurnya 30 tahun. Dia bilang, Pak Ustaz, saya kerja di bank konvensional, saya tahu riba. Saya sudah dengar ceramah Ustaz dan berat bagi saya, terbebani. Setiap hari ada beban batin. Saya tahu ini nggak boleh. Tapi kalau saya tinggalkan, saya berikan makan minum dari mana anak istri saya. Mereka hidup dari saya sekarang. Saya tanya, Mas umurnya berapa? Dia bilang 30 tahun Ustaz. Baik. Sudah berapa lama kerja di bank? 3 tahun. Berarti 4 tahun. 3 tahun atau 4 tahun? Anggaplah 3 tahun. Berarti 27 tahun yang lalu belum kerja di bank. Saya tanya, 27 tahun yang lalu ini Anda di mana? Dia bilang, saya dari kecil mulai kerja, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah semua dibiayai oleh orang tua saya. Cari-cari kerja sampai akhirnya saya kerja di bank ini. Sebelumnya saya masih kerja freelance ke sana sini. Sekarang saya terikat dengan kerja ini. Saya bilang, Mas, selama 27 tahun ini Mas makannya dari mana? Minum dari mana? Dari orang tua saya. Pernah berpikir pada saat itu makan minum dari mana? Dia bilang, kalau mayoritas waktu sih tidak. Baik, coba kita rentet sejarahnya. Dari mulai umur Mas masih 0, saya bilang, di rahim ibu. Pertama ditiupkan ruh oleh Allah SWT melalui malaikat di umur 4 bulan di rahim ibu. Sampai 9 bulan di rahim ibu, dalam kantong. Cuman tahu berenam, terendam di situ, dalam air bisa hidup. Ibu kita setengah mati, minum, makan, susu yang ada asam folatnya lah, inilah, itulah. Sudah luar biasa makan dan minum. Kemudian kita cuma tahu ditransfer melalui plasenta, saripatinya, hidup. Tidak pernah berpikir makan waktu itu kan? Tidak pernah berpikir minum dari mana? Iya benar Ustaz. Baik, waktu lahir. Waktu kita masih SD, masih kecil, anak-anak SD, SMA, masih sampai SMP, sampai SMA pun, kadang-kadang masih kuliah. Kalau dia masih bergantung pada orang tuanya, masih minta, ayah, ibu beliin, ayah, ibu beliin. Kadang-kadang marah kalau orang tuanya nggak beliin, tidak mau tahu dari mana uangnya. Pernah nggak berpikir waktu itu dari mana uangnya? Tidak pernah berpikir. Anak-anak cuma nangis, beliin permen, tidak dibeliin, beliin es krim, tidak dibeliin, nangis. Gitu kan? Baik, kita selalu dibelikan. Dari mana semua uang itu? Secara mata, kasat mata manusia, orang tua kita yang punya. Tapi sebenarnya itu rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita. Sudah tercatat itu rezeki buat kita. Masa Mas, 27 tahun kehidupan Anda dijamin sama Allah, makan, minum, tidur, bernafas, enak. Ya, waktu itu belum ada kerjaan, ya, tapi hidup. Sekarang 3 tahun kerja di sesuatu yang haram, lalu Mas ketakutan setelah jadi sarjana. Enggak connect secara rasional, enggak connect gitu. Mesti kita berpikir secara sehat. Dan ingat, saya ingatkan kepada dia dan kepada teman yang bertanya juga dan seluruh muslimin yang masih terikat dengan masalah haram ini. Teman-teman sekalian, ada ayat Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Kalau Anda bilang, saya kalau keluar saya mau berikan makan apa, berarti sama saja Anda bilang saya nggak mau keluar, gitu kan? Mau tetap di situ. Kalau kita nggak mengambil langkah, nggak mengubah nasib kita, nggak keluar dulu, maka kita akan terkurung terus. Allah nggak akan mengubah nasib itu. Harus keluar dulu, baru Allah ubah nasibnya. Memang begitu. Dan banyak orang yang lakukan akhirnya berubah nasibnya karena mereka mendobrak itu. Teman-teman, ada sebuah kaidah hidup. Ini pegangi. Jangan kurung diri kita di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Misal gini, saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Misal, ada orang bilang begini, kalau pagi hari nggak ada kopi pusing nggak kira-kira? Pusing.
Karena dia sudah sugesti dirinya, kalau nggak ada kopi kepala saya pusing. Teman-teman yang masih merokok, coba tanya, kenapa Anda merokok? Saya kalau tidak merokok, tidak bisa berpikir. Tidak merokok, saya tidak percaya diri. Dia gantung kepercayaan dirinya pada batang rokok itu. Sehingga kalau dia tidak merokok, betul-betul tidak bisa berpikir. Kalau nggak ada kopi, betul-betul bisa pusing. Padahal sebenarnya kalau ada air putih, ada susu, minum saja, gitu kan? Nggak ada rokok pun bisa hidup, bisa berpikir. Ini namanya bingkai kehidupan. Kalau bahasa saya, itu biasanya kita kurung di situ, berputar-putar di situ, kita nggak mau keluar. Padahal kalau kita keluar dari bingkai itu, teman-teman sekalian, kolam yang sedang kita tenggelam di dalam, kita keluar, bumi ini masih luas, dan kita punya banyak peluang, jutaan peluang di depan mata kita. Saya masuk di Gramedia, saya temukan satu counter, ada khusus untuk buku-buku investasi. Itu ada tulisan buku-buku bagus, kreatif sekali. Tulisannya itu memulai usaha dengan modal 5 juta. Ada buku memulai usaha dengan modal 10 juta, 20 juta, 15 juta, 20 juta, per 5 juta tuh naik. Ada buku harganya cuma 20 ribu, bisa dibaca. Kreatif, coba kembangin, bisa. Tapi Allah tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mengubahnya, teman. Harus mengubah dulu. Gitu kan, keluar dulu. Kaki kita kena lumpur, jangan bilang saya mau bersihin di atas lumpur, susah. Lumpurnya ada, keluar dulu baru bersihin kakinya. Maka jadi bersih kaki itu, gitu kan. Tapi kalau dalam lumpur kita siram airnya percuma, gitu kan. Lumpurnya tetap ada, maka harus keluar dulu memang. Dengan keyakinan sebuah hadis sebagai penutup. Kata Nabi SAW, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu niat ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Untuk orang tua Anda, nasihatin baik-baik. Dan ada hadis Nabi yang berbunyi, jangan tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada Khalik. Orang tua kita kalau larang kita pindah dari bank konvensional, ini riba, haram, nggak boleh dipatuhi orang tua, gitu kan? Orang tua suruh seorang muslimah buka jilbabnya, nggak boleh dipatuhi ini. Kepatuhan hanya pada hal yang tidak bawa maksiat kepada pencipta. Itu boleh. Kita lagi sholat wajib, orang tua kita panggil, nggak boleh kita berhenti. Tapi kalau lagi sholat sunnah boleh. Gitu kan? Jadi harus difahamin bagaimana memahami hukum-hukum syar'i itu. Allahu a'lam. Semoga Allah memudahkan Anda dan seluruh muslimin untuk keluar dari keterkaitan pada hal-hal yang haram ini. Ammar TV.